Nih, tolong sampaikan kepada mereka ini, junjungan kalian ini, sampaikan kepada mereka. Ini tantangan diskusi atau atau bahasa lebih kerasnya tantangan debat. Oleh saya itu langsung menyebut mereka-mereka yang agak penting mungkin. Hasan Syarif. Hasan Syarif itu kan yang paling bahkan Saka katanya mengarang buku 13 poin, kita uji. Sampai di mana ke 13 poin itu kira-kira bisa dipercaya enggak? Dipertanggungjawabkan atau enggak? Ganti dia agak Itu di antaranya. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Oh, itu sekalian, walaupun itu masih famili saya. Yang namanya Asbatu Akbar. Asbatu Akbar itu masih famili saya, walaupun itu dulu di pondok belajar sama saya, tapi kayaknya lebih alim daripada saya sekarang. Raden Wijaya juga. Tapi Wijaya itu banyak janganlah. ya. Enggak, Raden Wijaya dia itu tidak tahu. Dia tidak tahu Tengku. Kita ambil langsung dari pembesar dia langsung yang memang bisa baca kitab katanya itu. Ya. Oh, ya. Dia itu tidak tahu Tengku. Ya kan? Ya. Siapa lagi? Alkemi itu bisa baca kitab. Alkemi itu bisa Alkemi bisa. Tapi dia ujung-ujungnya Alkemi. Kalau ada Alkemi nonton, saksikan ya, dengarkan itu Alkemi. Bodrek. Kalau bisa lagi juga diajak tuh. Pakur Koba bisa. Gus Aziz Jazuli. Aziz Jazuli. Kalau Aziz Jazuli harus ada gue. Harus ada gue. Lu nonton aja dulu. Kalau dia masuk, lu boleh masuk nanti. Kalau pokoknya gue nonton. Kalau ada Aziz Jazuli harus ada gue. Itu kan teman gue waktu di Banten. Ini nih, saya pastikan kalau memang bisa jadi, kalau memang ini sukses, saya pastikan nontonnya bisa di atas 500 mungkin 1000 mungkin lebih. Oh, 10.000 bisa. Nah, kita sebarkan seluas-luasnya di sosmed, di mana semua sosmed kita sebarkan. Siap. Yang jelas kita tetap harus tertib, biar nggak di framing kalau kita itu, biar kita itu nggak di framing kalau kita ini tidak tertib dalam berdiskusi gitu loh. Kita harus jagalah itu. Paling pintar mereka Kusumel dibodoh-bodohin, dikatain, paham segala macam. Jadi mungkin begini ya, Habib, sampean itu pasang foto-foto kita orang ini, lalu dijadikan VT tantangan kepada fulan. Lalu disebarkan ini sama gempur-gempur ini. Mereka kan sekarang ini Kiai di koma-koma mereka, hampir semua koma-koma mereka itu selalu menarasikan, ayo kami tantang itu yang 3 orang itu, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik, Habib Taufik Segaf, kami siap datang ke Imuddin. Nah, sekarang kita datang balik lewat sosmed ini. Kalau itu dunia nyata silakan biarkan mereka urus, kita fokus yang dunia medsos ini. Nah, kita tantang mereka, sebutkan kalau bisa. Nah, kita mention nama-nama mereka itu, Gus Hasan Syarif, siapa lagi Lora itu? Yang keluarga jenis? Jafar, ya kan, si Alkemi, Batu Ampar. Kemudian si Aziz Jazuli, siapa lagi terserah, bebas. Dia mau datangkan siapapun bebas. Yang jelas kalau 4 lawannya 4. Ya, kalau seandainya untuk 1, ya, paham saya. Maksudnya dibikinkan kayak pamflet lah ya. Ya, betul. Bertahap ya, ada episode-episodenya. Kita fokus dulu ke tesis iman ini, kita suruh mereka buka tesis iman, kita habis-habisan bantai di situ. Tesisnya dia. Kalau udah kelar, kita nanti akan masuk ke bab selanjutnya tentang karoma yang hari ini sampai detik ini mereka selalu. Karoma nomor 2. Ya, iya. Karoma khurafat itu akan kita bahas juga, tapi kita jangan sampai mencampur adukan antara karoma dengan nasab satu-satu. Ya. Tinggal kita cari siapa yang menjadi moderator yang netral, yang dia juga paling tidak sedikit banyak dia paham lah tentang ilmu debat, ilmu diskusi kan begitu, biar dia tidak pincang gitu, biar dia tidak berat sebelah juga. Nanti kita akan upayakan hal itu. Dan kita juga bukan ngambil dari pihak kita. Dia sama-sama kita setuju. Boleh nggak? Misalnya kita tanya dia mau nggak ini moderator ini. Kalau dia nggak setuju, cari lagi kita sampai betul-betul dia mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Para teman-teman dan para teman-teman yang juga ikut mengkaji nasab, Alkemi, Bani Arsyadi, Wali TikTok, Fakur Kobe, Kang Dargo, dan Kang Raden Wijaya yang kemarin menjadi tuan rumah diskusi kami dengan Gus Rumil Abbas. Nah, ini sekarang kok beredar di komal TikTok ada suaranya Kiai Fatah katanya. Kiai Fatah yang menantang kami untuk debat. Kalau mau debat jangan di media, sekalian tentukan tempatnya dan tentukan hari dan tanggalnya, kami siap datang ke manapun. Nih Gus, siap. Ini kami bertiga, nggak mau ngajak yang lain. Kalau teman-teman mau ikut nonton ya silahkan. Ini tolong sampaikan ini ya ke Fatah. Jangan bercerita masa lalu ini ngaji apa, jangan. Ini sekarang. Iya, kita bicara sekarang, jangan bicara masa lalu. Iya, beliau masih saudara saya. Ya, tapi kan kemarin beliau salah di dalam menafsirkan ibrotalifana iwaliyin. Tapi analoginya salah. Kok analoginya Mansur Al-Hallaj yang dibunuh? Karena pernyataannya berpotensi untuk menyesatkan umat. Terus juga beranalogi tentang
Siti Jenar, walaupun itu katanya beritanya kurang benar atau gimana, tapi kan cerita Siti Jenar itu kan dibunuh. Kenapa? Ya karena dianggap oleh cerita itu yang katanya dihakimi oleh Wali Songo, Siti Jenar harus dibunuh karena pernyataannya berpotensi pengkafiran massal. Sekarang dia menyatakan kemarin untuk membela Fakih Muqaddam yang kullu nafsin dha'iqatul maut, ma laisa li nafsun, kullu man 'alaiha fan, ma ana 'alaiha, terus kemudian kullu syai'in halikun illa wajha, itu dianggap ngelantur. Kok ada bahasa ngelantur itu menjawab dengan pas? Itu bukan ngelantur itu. Seandainya ya si penanya bilang kullu nafsin dha'iqatul maut, dia bilang qul huwallahu ahad Allahus samad, itu ngelantur namanya, nggak pas, nggak nyambung gitu. Misalnya kullu syai'in halikun illa wajha, dia menjawab Ar-Rahman alamal Quran, itu ngelantur namanya. Kalau jawabannya pas dengan si penanya dianggap ngelantur, gimana? Hati-hati loh, hati-hati, karena di terusannya itu yang juga ada di manuskripnya, man huwa Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Lalu siapa Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam itu? Apa jawaban Faqih Al-Muqaddam? Anallah. Itu dianggap ngelantur. Waduh, begini ya, kalau mau menjelaskan pernyataan jangan terlalu panjang, nanti salah. La ibrata li fana'i waliyin, katanya ya. Liwaliyin, yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in itu sudah benar, tapi analoginya salah karena pakai Siti Jenar dan pakai Mansur Al-Hallaj, yang kedua-duanya itu dibunuh. Kenapa tujuan dibunuh itu? Maqasidus syariahnya ya kenapa? Karena dianggap ngelanturnya itu berpotensi pengkafiran massal atau menyesatkan umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu Isa ibnu Maryam. Jadi kalau baca tafsir jangan tafsir Jalalain dong ya, jangan bawa itu, jangan asawi itu, jangan baca yang lain, biar keilmuannya itu lebih luas, biar nggak pendek hanya sejengkal gitu ya. Baca di At-Tahrir Tanwir itu karya Ibn Ashur, yang katanya Ibn Ashur ini dijelaskan bahwa hadza a'dhamu dhalalin nasara, ini paling besarnya kesesatan orang Nasrani yang hanya berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih. Iya, jadi ini takfir qauli. Jadi nggak usah harus menyembah Sayyidina Nabi Isa alaihissalam, hanya berkata bahwa Al-Masih itu adalah Allah atau Al-Masih itu adalah Tuhan, itu sudah kafir. Di sini berarti kalau kefatah itu mendukung mendukung bahkan membenarkan pernyataan Faqih Al-Muqaddam, hati-hati dengan keimanannya. Monggo juga ditambahi. Maksudnya kita itu bukan sedang mensesatkan Faqih Muqaddam, tidak, atau Faqih Muqaddam ini begini, tapi perkataannya. Sehingga kalau pakai dalil Ibnu Hajar Al-Asqalani yang tidak menyesatkan Al-Hallaj, itu Al-Hallajnya, bukan isi ajaran Al-Hallaj. Sama juga kita tidak menyesatkan Faqih Muqaddam, karena kita nggak tahu, mungkin ini perkataannya sedang lupa, tapi ajarannya ini ditulis dan dibenarkan. Nah itu ajaran seperti ini itu sesat, menyesatkan. Itu Al-A'rabi itu bilangnya begini, ingat, hal Muhammad ibnu Ali huwallah, di situ bukan langsung jawabannya na'am anallah. Berarti tidak ngelantur. Enggak ngelantur. Na'am. Itu di manuskripnya. Kalau tidak mau yang manuskrip aslinya yang di Syarhul Ainiyah yang sudah ditahqiq, itu ada seperti kullu syai'in halikun illa wajha ana min nuri wajhihi. Nur itu kalau diartikan makhluk nanti
cedera kepada wajhihi, karena wajh itu zat. Berarti nur itu harus khalik juga, sifat Allah an-nur, bukan nur Muhammad, bukan. Karena nur Muhammad itu adalah makhluk. Nah, kalau mau pakai hadis yang dhaif, begini. Awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Awwalu ma khalaqallah, yang diciptakan pertama kali oleh Allah, nuru nabiyyika ya Jabir. Nurnya berarti makhluk. Ya. Kalau nur itu berhubungan dengan zatnya Allah, berarti itu sifat. An-nur, lihat. Asma itu mengandung sifat. Terima kasih. Gus. Ya, sementara apa namanya, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas itu kan ya, walam yakul lahu kufuwan ahad itu, ya kan, fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Nah, jadi nggak bisa perkataan ana min nuri wajhihi itu nggak bisa diterima secara logika keilmuan, apalagi akidah gitu loh. Jadi intinya begini teman-teman ya, kalau memang mau berdiskusi atau berdebat lah bahasanya ya tentang kebenaran nasab ba'alawi dalam perspektif ilmu nasab, maka mari kita berdebat gitu loh, kita berdiskusi gitu kan. Tentukan waktunya, tanggalnya, dan di mana tempatnya. Insya Allah kami bertiga siap kapanpun gitu loh. Kalau seumpamanya panjenengan tidak memiliki tempat atau kesulitan untuk mencari tempat, hubungi kami. Kami yang akan menentukan tempatnya, tanggalnya, dan waktunya. Dan yang menyiapkan. Dan yang menyiapkan segala sesuatunya. Gitu teman-teman ya. Jadi kepada Kiai Fattah, kepada Gus Rumel atau Wafi, ya monggo. Kita bertemu bertiga, Anda bertiga, saya bertiga. Siapapun dari kurir-kurirnya Ba'alawi yang mau berdiskusi dengan kita 24 jam dan seterusnya kami siap. Dibuka. Tapi kalau diskusinya itu di Komal, Kiai, ya kan? Nggak puas, Bu. Kayak kemarin. Iya. Kenapa? Karena begini. Kalau diskusi Komal itu kita nggak tahu siapa yang menjadi pentasihnya. Betul. Apakah orang yang dijadikan pentasih itu memang betul-betul orang yang memahami kaidah ilmu nasab dan sejarah. Nah, kemudian moderatornya pun sama. Apakah dia betul-betul orang yang memahami tentang bagaimana itu disiplin di dalam diskusi atau adab etika berdiskusi. Kan kalau orang berdiskusi ini ya harus fokus kepada satu poin. Ketika poin itu sudah selesai didiskusikan, ya, sehingga satu sama lain saling menerima benar dan salahnya, maka akan berpindah kepada poin yang kedua. Betul. Jangan loncat ke sana ke sini. Nah, selama ini yang kita hadapi ketika berdiskusi itu selalu loncat sana loncat sini, sehingga itu membingungkan kepada para pendengar. Terkesannya itu hanya mencari pembenaran bukan kebenaran. Betul. Makanya Ki Abdul Ghalib selama ini ketika ditantang oleh Wafi, beliau berkata, kalau debatnya ilmiah, ayo. Tapi kalau debat kusir, ya enggak, ngapain. Kan begitu ya. Cukup ya kira-kira. Cukup, G. Baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini video respon terhadap tantangan Kiai Fattah dan kawan-kawan untuk berdebat atau berdiskusi seputar ilmu nasab. Ya, tolong ini video di-share sebanyak-banyaknya supaya sampai kepada semua pihak, terutama pihak dari kalangan Ba'alawi. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.